Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Janah, mahasiswi setia Muntai Prodi Administrasi Bisnis semester 6 dengan NPM 2019-6341-1105. Di sini saya akan menganalisis artikel hukum bisnis yang ada di samping, yang berjudul "Tolak Pasien Gawat Darurat Rumah Sakit Bisa Dipidana". Artikel ini secara tekstual memang benar. Pasal 32 dan 190 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 memang menyatakan 1. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. 2. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, dilarang untuk menolak pasien atau meminta uang muka terlebih dahulu. Sedangkan pasal 190 undang-undang yang sama mengatur tentang ancaman pidana apabila dengan sengaja tidak memenuhi ketentuan yang ada pada pasal 32 tersebut. Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban yang salah satunya memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Hal itu memang sudah diatur dalam undang-undang dan aturan lainnya. Dikatakan gawat darurat apabila ada seseorang yang tertimpa musibah atau gawat yang memerlukan tindakan, dan apabila terlambat mendapatkan tindakan akan mengalami kematian. Kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan segera antara lain penyakit jantung, henti napas, perdarahan, penurunan kesadaran, patah pada tulang, dan terbuka pada paha. Kemenkes nomor 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan pasal 3 ayat 1, pelayanan kegawat daruratan harus memenuhi kriteria kegawat daruratan. Kriteria gawat darurat meliputi 1. Mengancam nyawa atau membahayakan diri, orang lain, dan lingkungan. 2. Adanya gangguan pada napas dan sirkulasi. 3. Adanya penurunan kesadaran. 4. Adanya gangguan hemodinamik. Jika fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan dengan sengaja menolak untuk memberikan tindakan medis kepada pasien yang berada dalam keadaan darurat, maka dapat dituntut secara pidana dengan ancaman kurungan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Jika perbuatan dengan sengaja tidak memberikan tindakan kepada pasien dengan keadaan darurat tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau kecacatan, maka pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Larangan menolak pasien juga berlaku bagi rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Pasal 47 ayat 1 Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan atau Peraturan BPJS ayat 1 Tahun 2014 menyebutkan, setiap peserta jaminan kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, dan kuratif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis yang habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan pada fasilitas tingkat pertama, pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, pelayanan gawat darurat, pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pelayanan ambulan, pelayanan screening kesehatan, dan pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 63 ayat 4 Peraturan BPJS ayat 1 tahun 2014 menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan daruratnya teratasi
dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan. Sekian analisa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.